Provinsi Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera. Provinsi ini terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Provinsi Bangka Belitung terkenal dengan hamparan pantai yang indah dan penghasil utama timah di Indonesia. Konon di Bangka Belitung ada sebuah desa di Pulau Belitung. Mereka hidup dalam kemiskinan, namun mereka tetap hidup rukun dan bahagia. Hanya satu hal yang menjadi ganjalan mereka, karena sudah bertahun-tahun belum juga dikaruniai anak. Akan tetapi, mereka tidak putus asa. Hampir setiap saat berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, karuniailah kami anak, walaupun hanya sebesar kelingking. Doa ini yang selalu mereka panjatkan. Ternyata doa mereka dikabulkan. Tidak berselang lama, sang istri hamil. Beberapa bulan kemudian, sang istri pun melahirkan. Namun alangkah terkejutnya mereka ketika melihat bayinya hanya sebesar kelingking. Kenapa anak kita hanya sebesar kelingking? Mendengar pertanyaan tersebut, sang suami hanya duduk terdiam. Ia seakan tidak percaya melihat keadaan anaknya. Tiba-tiba, ia teringat doa yang sering diucapkan ketika memohon diberi anak. Dinda, kamu ingat kan kita pernah doa dulu, kita ingin mempunyai anak hanya sebesar kelingking. Karena badannya yang sangat kecil, mereka akhirnya memberi nama kelingking pada anak sematawayang mereka. Mereka memelihara bayi itu dengan sebaik Sudah lama menikah, tapi mereka tidak mempunyai anak. Tapi kok tiba-tiba udah syukuran? Oh iya ya, nah. waktu terus bergulir. Kelingking sudah berumur 6 tahun, namun tubuhnya tetap sebesar jari kelingking. Awalnya kedua orang tua kelingking menyayangi kelingking sepenuh hati. Akan tetapi, ada satu hal yang membuat mereka risau. Kelingking makan berkali-kali meski badannya kecil. Sekali makan, kelingking bisa menghabiskan lebih dari 1 bakul nasi. Setiap hari, suami istri itu bingung mencukupi kebutuhan hidup mereka bertiga. Penghasilan mereka hanya cukup untuk makan kelingking. Karena sudah tidak sanggup menghidupi anaknya yang banyak makan, mereka akhirnya bersepakat untuk menyingkirkan si kelingking. Suatu hari, sang ayah mengajak kelingking ke hutan untuk mencari kayu. Kelingking naik di saku baju ayahnya. Setibanya di tengah hutan, sang ayah menebang pohon besar. Kamu di sini saja agar tidak tertimpa pohon yang ayah tebang. Baik, ayah. Beberapa saat kemudian, pohon besar itu pun roboh. Brak! Jatuh tepat di tempat si kelingking berdiri. Sang ayah memastikan keadaan si kelingking. Ia yakin anaknya telah mati. Bukannya sedih, sang ayah justru segera kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, istrinya pun tidak merasa kehilangan anaknya. Mereka benar-benar lupa bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan dosa besar. Bang, hidup kita akan lebih tenang. Baru saja berucap, tiba-tiba di luar rumah terdengar suara si kelingking. Ya, kayu ini mau diletakkan di mana? Hah? Apa? Kelingking masih hidup? Diletakkan saja batu itu di situ. Sang ayah dan ibu saling berpandangan. Mereka bingung. Betapa terkejutnya mereka begitu melihat si kelingking sedang memikul sebuah kayu besar di pundaknya. Setelah meletakkan kayu besar, si kelingking langsung mencari makanan di rumahnya. Karena merasa kelaparan, ia pun menghabiskan sebakul nasi. Sementara ayah dan ibunya hanya duduk terbengong-bengong melihat anaknya. Tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Kedua orang tua kelingking bingung. Persediaan beras mereka hampir habis. Karenanya, mereka mencari cara bagaimana menyingkirkan si kelingking dari rumah. Mereka menganggap kehidupannya akan semakin susah karena si kelingking makan terlalu banyak. Bang, ada cara apa lagi untuk menyingkirkan si kelingking? Besok abang akan membawa kelingking ke sungai.
Esoknya, sang ayah mengajak si kelingking ke sungai untuk mencari batu. Kali ini kelingking naik di bahu ayahnya. Awalnya, sang ayah mendongkel batu-batu kecil, kemudian mendongkel batu yang agak besar. Akhirnya mendongkel batu yang lebih besar lagi. Kelingking, kamu tunggu di bawah. Ayah akan melempar batu ini ke bawah. Ketika mendongkel batu yang besar, batu itu menggelinding ke arah kelingking berada. Sang ayah mendatangi kelingking, namun kelingking tidak ada. Kelingking, kelingking. Setelah berkali-kali dipanggil dan kelingking tidak menyahut, sang ayah akhirnya pulang. Ia bercerita pada istrinya, "Abang yakin?" Ya, aku yakin. Batu itu besar sekali. Namun sang istri tidak percaya. Benar saja, belum selesai mereka bicara, terdengar suara teriakan di luar rumah. Ayah, akan diletakkan di mana batu ini? Hah? Apa? Kelingking masih hidup? Diletakkan saja batu itu. Sang ayah dan ibu kelingking kaget luar biasa. Kelingking masih sehat dan kembali ke rumah. Seperti biasa, kelingking segera mencari makanan. Begitu melihat nasi, si kelingking langsung melahapnya sampai habis. Akhirnya, ayah dan ibu kelingking pun merasa kasihan karena sudah berbuat buruk pada anak mereka sendiri. Keduanya sadar, kelingking adalah anak ajaib yang meski badannya kecil, namun dia anak yang sehat dan kuat. Mereka pun menyesal dan berjanji tidak akan berlaku buruk lagi pada kelingking. Sementara si kelingking yang dikaruniai kekuatan lebih, semakin rajin membantu ayah dan ibunya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan berat dia lakukan, sehingga pekerjaan orang tuanya ringan dan bisa mencukupi kehidupan mereka bertiga. Kisah ini memberi pesan untuk selalu mengucapkan hal-hal yang baik, karena ucapan adalah doa. Kita juga tidak boleh memandang rendah pada fisik orang lain, apalagi melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain. Selain itu, kisah ini juga memberi pesan bahwa hidup dan mati seseorang adalah takdir Tuhan, bukan oleh manusia. Même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, j'étais censé